Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Kali ini saya akan mengulas tentang bagaimana mengkonversi hasil penelitian menjadi buku ajar, buku referensi, atau buku monograf. Jangan kemana-mana, terus simak videonya. Tapi lihat dulu yang satu ini. Sahabat penulis yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk terus mengikuti konten-konten saya, agar kita produktif bersama, kita terus berkarya bersama, kita memberikan kemanfaatan bersama bagi banyak orang. Oke, untuk mengkonversi sebuah hasil penelitian, baik itu skripsi, tesis, disertasi, ataupun hasil-hasil penelitian lain menjadi sebuah buku, baik buku ajar, buku referensi ataupun buku monograf, maka tentu harus mengikuti semua komponen atau sistematika yang akan saya jelaskan. Yang pertama, untuk mengkonversi sebuah hasil penelitian menjadi buku, maka harus sesuaikan dengan sistematikanya. Hasil penelitian yang sudah selesai utuh kemudian dikonversi menjadi misalnya buku monograf, maka sesuaikan dengan sistematika buku monograf. Atau mau dijadikan atau mengkonversi hasil penelitian menjadi buku ajar, maka sesuaikan dengan sistematika buku ajar. Atau mau dikonversikan menjadi buku referensi, maka hasil penelitian itu sesuaikan dengan buku sistematika buku konversi, karena setiap buku itu memiliki karakter sistematikanya masing-masing. Di video ini saya juga sudah menjelaskan tentang bagaimana membuat buku monograf, buku referensi atau buku ajar, bagaimana membuat outline buku referensi, buku ajar atau buku monograf. Jadi untuk mengkonversi hasil penelitian menjadi buku, maka tentunya harus menyesuaikan dengan sistematika dari masing-masing buku tersebut agar tidak tertukar, agar menyesuaikan dengan kondisi, situasi, atau agar menyesuaikan dengan keberadaan buku tersebut sehingga tidak salah arah dan salah sasaran. Kalau mau jadikan buku ajar, maka sesuaikan dengan sistematika buku ajar. Jangan dicampur-campur, jangan dizigzag, atau jangan ya asalkan jadi buku. Sesuaikan. Kalau buku monograf, maka sesuaikan dengan buku monograf. Kalau buku ajar, maka sesuaikan dengan buku ajar. Kalau buku referensi, sesuaikan dengan buku referensi, sehingga match atau sesuai dengan kaidah-kaidah buku yang diharapkan. Yang kedua adalah buat outline-nya. Misalnya mau mengkonversi dari hasil penelitian menjadi buku ajar, maka buat outline sesuai dengan sistematika buku ajar. Kalau misalnya mau dijadikan atau dikonversikan menjadi buku referensi, buat outline yang sesuai dengan sistematika buku referensi. Begitu juga dengan buku monograf, maka outline-nya tentu menyesuaikan dengan buku monograf. Kenapa outline ini penting? Karena outline ini yang akan mengkompilasikan atau mengkonversikan menjadi sistematika dari buku yang diharapkan. Kalau misalnya buku ajar, maka outline-nya sesuai dengan sistematika buku ajar dan seterusnya. Jadi outline ini menjadi tahap pertama yang paling penting bagi seorang penulis untuk mengkonversi hasil penelitian menjadi sebuah buku. Jadi tata dan atur outline sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya buku ajar,
maka harus ditambahkan misalnya dengan misalnya ada penugasan di akhir bab, atau di awal bab misalnya harus ada tujuan instruksional, itu bisa ditambahin. Misalnya ada pendahuluan, kemudian ada tujuan instruksionalnya, kemudian di bagian akhir itu ada soal atau ada latihan atau ada evaluasi, sehingga ini tampak bisa menyesuaikan, sehingga nanti kalau hasil penelitiannya tidak ada soalnya, tidak ada latihannya, maka tinggal ditambahkan oleh penulis untuk memudahkan. Jadi outline ini sebagai peta konsep bagi seorang penulis untuk mengkonversi hasil penelitian yang tadi utuh menjadi laporan penelitian ke buku. Jadi outline-nya tentu menyesuaikan dengan sistematika bukunya. Yang ketiga adalah isinya. Isi dari hasil penelitian yang utuh itu nanti menyesuaikan dengan outline buku yang sudah dibuat. Misalnya bab 1 pendahuluan, maka kalau di hasil penelitian misalnya bab 1 itu pendahuluan A, misalnya latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, kemudian manfaat dan lain sebagainya. Maka untuk yang tidak ada di outline, misalnya mau dikonversi ke buku referensi, tentu rumusan masalah tidak ada, kemudian tujuan penelitian tidak ada, kemudian manfaat penelitian juga tidak ada. Ini tidak perlu dimasukkan di isi buku. Jadi hanya pendahuluan yang dimasukkan di isi buku bab 1. Kenapa? Karena ini menyesuaikan dengan kebutuhan bukunya. Kalau misalnya buku referensi, maka tidak membutuhkan rumusan masalah menjadi satu kesatuan di dalam pendahuluan. Nanti dijelaskan, bisa dijelaskan. Bukan berarti kemudian dihilangkan, tetapi dijadikan sebagai bagian dari pendahuluan untuk diramu, kemudian dideskripsikan menjadi satu kesatuan di pendahuluan. Sehingga rumusan masalah yang ada di poin-poin yang ada di bab 1 di pendahuluan itu kemudian dideskripsikan kembali menjadi suatu hal yang unik dan menarik, menjadi bagian dari pendahuluan. Kalau misalnya sudah dijelaskan atau sudah dideskripsikan dengan bahasa yang berbeda misalnya, berarti rumusan masalah yang berupa pertanyaan serta tujuan dari penelitian dan manfaat penelitian itu tidak perlu dimasukkan di outline buku, sehingga nanti isinya juga tidak mencakup itu karena cakupannya sudah dideskripsikan dengan bahasa yang lain atau dengan kalimat-kalimat yang lain. Jadi isi dari hasil penelitian yang utuh itu isinya menyesuaikan dengan outline yang ada di sistematika bukunya. Jadi yang tidak dibutuhkan di dalam buku maka itu bisa dihilangkan atau tidak perlu dimasukkan di dalam isi buku. Untuk kajian teori menyesuaikan juga dengan kebutuhan. Kalau buku referensi tentu harus membongkar hasil penelitiannya secara total, secara banyak, karena bab 1 pendahuluan itu harus dibongkar, harus banyak yang dihilangkan, banyak ditambahkan. Kemudian di kajian teori misalnya ada tiga subbab yang dimasukkan di dalam kajian teori, maka ini juga bisa dijadikan sebagai 3 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori pertama, bab 3 kajian teori kedua, bab 4 kajian teori ketiga. Jadi nanti perlu dirombak, perlu ditambahkan referensinya, perlu ditambahkan kutipan-kutipannya, perlu ditambahkan teorinya misalnya. Sehingga nanti untuk menjadi sebuah buku referensi, hasil penelitian ini perlu adanya penyesuaian. Misalnya tadi kajian teori itu dimasukkan dengan memanfaatkan ini menjadi bab-bab tertentu, sehingga bab 1 pendahuluan, bab 2, 3, 4 ini dari kajian teori. Kalau kajian teorinya ada 5 subbab misalnya, maka ada penambahan 5 bab selain bab 1 pendahuluan. Itu misalnya gitu. Jadi mengkonversinya memang tidak mudah, tetapi kalau kita memiliki keahlian untuk melakukan konversi, memiliki kemampuan misalnya, memiliki teknik dan trik
untuk membuat buku atau konversi buku dari hasil penelitian ini sangat mudah sekali. Tinggal menarasikan dan mendeskripsikan menyesuaikan dengan kebutuhan buku referensi. Atau kalau misalnya buku monograf, untuk buku monograf ini biasanya tidak banyak berubah dari hasil penelitiannya. Kalau misalnya bab 1 pendahuluan, maka di situ isi dari bab 1 pendahuluan itu semuanya ada dimasukkan. Sehingga ini mudah, misalnya dari hasil penelitian monograf bisa dimasukkan. Kalau misalnya buku ajar, ini juga perlu ada banyak penambahan karena menyesuaikan dengan mata kuliah yang diajar. Tentu teori-teori yang tidak sesuai dengan mata kuliah yang diajar yang ada di hasil penelitian ini tidak perlu dimasukkan, tetapi membutuhkan penambahan teori yang sesuai atau yang dibutuhkan oleh mata kuliah tersebut, sehingga hasil penelitiannya ini memperkuat teori-teori yang ada di mata kuliah itu, sehingga nanti banyak penambahan, banyak perubahan, tetapi tetap hasil penelitian yang ada itu memperkuat teori-teori itu sebagai update informasi, sebagai pengayaan, sebagai novelty yang kemudian bisa meningkatkan pemahaman terhadap keilmuan yang dikaji. Oleh karena itu memang membutuhkan trik dan tips yang baik untuk melakukan konversi hasil penelitian menjadi buku. Oleh karena itu menarik sebenarnya dari apa yang kita hasilkan dari teliti yang apa yang kita hasilkan dari penelitian itu menjadi sebuah buku yang kemudian ini menjadi sebuah update informasi baru bagi pembaca, bagaimana caranya bisa lebih menarik, bisa lebih memperkuat novelty yang ada di laporan hasil penelitian. Nah, yang keempat adalah tentu ada penambahan referensi yang ini memperkuat dari hasil bukunya. Jadi isi buku ini memang menyesuaikan dengan sistematikanya isinya. Jadi kalau misalnya teori misalnya untuk buku ajar, teori yang tidak sesuai dengan buku ajar maka tentu harus dihilangkan. Begitu juga dengan hasil penelitian dan pembahasan, ini juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalnya hasil penelitiannya misalnya mau dikonversi menjadi buku referensi, maka hasil penelitian dan pembahasan ini juga menyesuaikan dengan kebutuhan buku referensinya. Sistematika bukunya seperti apa, outline-nya bagaimana, nanti isinya menyesuaikan dengan isi outline-nya. Sehingga nanti kalau outline-nya misalnya memasukkan rumusan masalah kemudian di hasil penelitian dimasukkan, maka di outline ini nanti mungkin bisa dimasukkan di teorinya, atau masing-masing dari hasil penelitian dan pembahasan, subbab dari hasil penelitian dan pembahasan itu dibagi, misalnya ada 3 subbab pembahasan atau hasil penelitian, ini bisa juga menjadi 3 bab, sehingga nanti bisa menyesuaikan hasil penelitian dan pembahasan itu dari masing-masing subbab itu nanti diperkuat dengan teori-teori yang lain. Nah, oleh karena itu maka perlu ada penambahan kutipan, perlu penambahan teori, perlu penambahan referensi di dalam buku itu, karena tidak semua yang ada di hasil penelitian kemudian dikonversi menjadi buku itu, maka tidak semua yang ada di hasil penelitian itu dimasukkan semua, tetapi menyesuaikan dengan kebutuhan bukunya, tetapi perlu ditambahkan dengan kajian teori atau referensi-referensi yang memperkuat dari hasil penelitian atau membantu atau ada kesinambungan atau ada keterkaitan dengan teori-teori yang ada. Kira-kira itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.